Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Restu Wiratmaja, yang kali ini berjudul Santet Samber Nyowo part yang kedua. Jadi yang part kedua ini merupakan kelanjutan dari part yang pertama ya teman-teman. Jadi apabila kalian belum menonton part yang pertama, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Persiapkan diri kalian karena ceritanya akan segera saya mulai. Saat itu Pak Arianto memaksa kedua matanya untuk terpejam. Tidak berselang lama Pak Arianto pun tertidur. Dalam tidurnya ia melihat seorang pria dengan mengenakan jubah hitam yang sedang dikelilingi oleh 3 sosok dengan menggunakan jubah dan penutup kepala berwarna hitam juga. Orang tersebut memberikan salam kepada Pak Arianto. "Selamat bertemu kembali," ucap pria misterius itu sambil menundukkan kepalanya. "Woi, siapa kamu?" tanya Pak Arianto. "Keluarga Suryo, adik dari Ibu Sumina, telah dihancurkan. Lalu keluarga kakakmu sudah aku pecahkan. Kini silahkan tentukan pilihanmu, anakmu yang akan dijadikan korban selanjutnya atau ibumu sendiri." "Weh, apa maksudmu?" "Ibumu telah menyelamatkan Romo. Dengan begitu seluruh kejahatan tuanku telah diketahui secara jelas. Apakah aku hanya diam saja? Tidak. Aku akan menghancurkan terah keluargamu dan akan membuat kehidupanmu berantakan." Bersamaan dengan itu, dari jubah hitam milik pria misterius tersebut keluar puluhan ular yang jenis dan warnanya sama seperti ular yang berada di rumahnya itu. Ular ini adalah ajian tali mongso, ajian yang mengikat tubuh manusia hingga menderita. Ular-ular tersebut berjalan ke arah tubuh Pak Arianto, namun dengan tenangnya Pak Arianto cukup mengentakkan kakinya sebanyak 3 kali. Ular-ular tersebut akhirnya menghilang begitu saja. Pria misterius itu benar-benar terkejut saat melihat Pak Arianto berhasil menghilangkan ular-ular yang hendak menyerangnya. Pria misterius itu langsung mundur beberapa langkah. Ia seperti merasa ketakutan saat Pak Arianto memberikan pertanda akan ilmu kanuragan yang dimilikinya. "Kau Darmain kan?" Pria misterius itu hanya terdiam, ia tidak menjawab apapun. "Kau yang telah membunuh keluarga Suryo kan? Lalu baru-baru ini kau juga membunuh Ajis, dan sekarang siapa yang ingin kau bunuh lagi?" Pria itu hanya terdiam. Ia menepuk-nepuk kedua tangannya seperti tanda meremehkan segala perkataan yang dilontarkan oleh Pak Arianto. "Kau mau tahu siapa korban berikutnya?" "Siapa? Cepat jawab." "Ibumu, ibumu, dan ibumu." Mendengar jawaban dari pria misterius tersebut, Pak Arianto langsung bereaksi dan langsung terbangun dari tidurnya. Ia merasa jika mimpinya barusan adalah mimpi terburuk dalam hidupnya. Ia kemudian melihat jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Kepala Pak Arianto tiba-tiba menjadi sakit. Ia merasa pria yang berada di dalam mimpi tersebut itu akan segera membuat pertikaian kembali. Berarti target selanjutnya adalah ibuku. Hari itu, tepatnya pertengahan Februari, keluarga Ibu Sutini sedang berada di dalam kondisi yang stabil. Pakan dan ekonomi membaik, lalu para ternak juga semakin hari semakin bertambah. Belum lagi padi-padi di sawah sudah menghijau dan sempurna. Di bulan ini, tidak sedikit banyaknya warga yang melakukan sebuah prosesi pernikahan. Mereka yang kebetulan akan menikah akan mengundang para warga sekitar untuk ngobeng atau membantu sang pemilik hajat. Ibu Sumina ditunjuk sebagai orang yang berjasa dalam masalah lauk pauk. Pengalamannya tidak diragukan lagi.
Lalu Ibu Sutini dan juga Nindya turut ikut serta untuk membantu tetangganya yang kebetulan akan mengadakan sebuah pesta di rumahnya. Biasanya mereka akan memulai tepat di siang hari karena cuacanya juga sering berubah-ubah. Pawon yang digunakan untuk memasak dibuat lebih dekat dengan rumah agar bisa menaungi segala masakan yang sedang dibuat. Dengan bermodalkan terpal berwarna biru, air hujan yang berjatuhan tidak akan mengenai masakan hangat yang baru saja dibuat. Dengan identiknya, para tukang masak adalah membicarakan sebuah pembicaraan yang bersifat sensitif dan meranah kepada sebuah hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan salah satu orang. Bu, tahu nggak? Akhir-akhir ini desa kita sering kedatangan belis atau setan. Belis? Belis apa? Entahlah bu, dia itu sering menengok dari balik pohon kelapa dan pohon salak rimbun itu. Hah, jangan-jangan Ibu Sumina datang sembari membawa wadah yang digunakan untuk meletakkan tempe dan tahu goreng. Saat Ibu Sumina datang, obrolan berhenti. Mereka semua seperti tunduk tidak berdaya saat Ibu Sumina mulai mengikuti ranah pembicaraan mereka. Kok diam semua sih? Tanya Ibu Sumina. Enggak mbah, kami lagi bicarakan belis. Jelas salah satu warga. Belis? Dari mana dia keluar? Biasanya dia akan menengok dari balik pohon kelapa dan pohon salak. Ibu Sumina ikut terduduk sambil memakan sirih yang sudah dia persiapkan terlebih dahulu. Obrolan semakin memuncak manakala mereka membahas terkait pertanda atau ciri-ciri orang yang akan mendapatkan serangan aneh setiap kali didatangi belis-belis tersebut. Belis-belis itu sering mendatangi rumah-rumah warga. Mereka datang sambil menengok jendela. Jika memang sudah tahu korbannya, dia akan menyerang lewat pintu belakang rumah. Penjelasan tersebut membuat kaget Ibu Sumina. Ada korbannya? Tanya Ibu Sumina. Ada mbah, orang desa sebelah. Pahanya penuh dengan luka sampai bagian punggung. Paha sampai punggung. Katanya dia terkena sambar nyowo. Entah itu kiriman atau semacamnya, tapi menurut keluarga korban, dia diteror belis yang mengetuk pintu rumah dari belakang. Setiap warga yang memang terserang penyakit aneh tersebut, para warga mengarahkan kepada istilah sambar nyowo atau yang dikenal dengan serangan yang menyerang nyawa orang tersebut. Bermacam-macam juga jenis serangannya. Rata-rata mereka akan diserang di waktu tengah malam. Lalu bagian paha dan punggungnya akan terluka dan lama-kelamaan akan menjadi luka yang sangat parah. Nanah dan juga darah menjadi tempat bagi luka tersebut. Borok yang dikenal sebagai luka paling fatal akan menjadi sebuah gambaran bagi mereka yang akan mendapatkan sambar nyowo tersebut. Pokoknya mbah, kalau ada yang mengetuk-ngetuk pintu bagian belakang di tengah malam jangan dibuka. Itu belis sambar nyowo, semacam serangan santet. Saat kata santet disebutkan, Ibu Sumina langsung berdiri. Nama itu seperti sebuah trauma yang berkepanjangan yang sering kali didengar oleh Ibu Sumina. Ia seperti muak saat nama santet disebutkan secara berkali-kali. Mbah, maaf kalau kata-kata saya menyinggung hati Simbah, ucap warga tersebut. Nggak apa-apa, aku cuman mau pindah tempat. Tidak lama kemudian Nindya dan Ibu Sutini datang. Mereka berdua berencana untuk mengantarkan Simbah Sumina untuk pulang ke rumah karena sudah memasuki waktu surup atau waktu yang sakral bagi kalangan orang-orang Jawa sendiri. Bu, ayo pulang bu, ucap Ibu Sutini sambil menggandeng tangannya. Mereka bertiga pun pulang ke rumah. Jarak antara rumah dari tetangga yang sedang melakukan hajatan tidak terlalu jauh, hanya berkisar 20 meter dari rumah. Namun mereka bertiga harus melewati pepohonan kelapa dan juga salak yang menjadi rumor terbesar para warga.
Akhirnya ketiganya berjalan dengan santai, namun mata Simba Sumina terpancing untuk melihat sekelebat bayangan hitam berlari dengan cepat dari pepohonan salak. Simba Sumina tidak tahu apakah yang berlarian itu manusia atau belis yang dikatakan para warga. Saat mereka bertiga sampai di pertengahan jalan, mereka terhenti di sebuah jembatan kecil penghubung antara desa satu ke desa yang lainnya. Mereka bertiga melihat sesajen yang berjajar rapi lengkap dengan makanan yang biasa dihidangkan. "Mbah, itu makanan belis ya, Mbah?" tanya dia. "Bukan, itu untuk Mbah Rekso atau para penjaga di situ," jawab Simba Sumina. "Lalu makanan belis itu apa, Mbah?" "Getih tua, darah tua." Saat Simba Sumina mengucapkan perkataan tersebut, tiba-tiba salah satu dari banyaknya pepohonan salak yang berjejer di hadapannya bergoyang-goyang dengan sendirinya. Lalu terdengarlah suara tawaan melengking seperti suara monyet di tengah hutan. "Mbah, itu apa, Mbah?" tanya Nindya sambil menunjuk ke arah sosok hitam. "Itu yang dinamakan belis, penyuka darah tua." Nindya hanya bisa menutupi kedua matanya. Mereka bertiga dipaksakan untuk terus berjalan walaupun sosok belis yang memiliki lidah yang panjang itu sedang mengganggu kefokusan mereka bertiga untuk terus berjalan. Saat mereka bertiga terus berjalan ke arah depan, dari belakang mereka terdengar suara seseorang yang sedang memakani sesajen secara lahap. Bunyinya seperti orang yang sedang sangat kelaparan. Simba Sumina menghentikan langkahnya. Hal tersebut membuat Ibu Sutini dan juga Nindya terhenti secara bersamaan. Simba Sumina memberi aba-aba untuk tidak bergerak. Mereka bertiga terhenti mematung sampai sesajen itu selesai habis dimakan oleh sosok yang berada di belakangnya itu. "Mbah, ono apa, Mbah? Ada apa, Mbah?" tanya Nindya. "Ono belis sik mangan. Ada setan lagi makan," jawab Simba Sumina. Suara lahapan makanan tersebut terhenti saat kalimat Simba Sumina terucap begitu saja. Tiba-tiba angin berhembus dari arah belakang mereka. Dinginnya masuk hingga ke tulang-tulang kering dari tubuh mereka masing-masing. Saat itu Simba Sumina memberanikan diri untuk menengok ke arah belakang. Ternyata yang ada di belakang mereka tidak cukup hanya satu belis, melainkan ada 5 belis yang sedang memakan lahap sesajen-sesajen yang digunakan sebagai makanan para Bahu Rekso. Sosok-sosok itu terdiam saat Simba Sumina menatap ke arah mereka. Di dalam hati Simba Sumina hanya berucap doa agar dirinya tidak diganggu oleh para belis itu. Namun 2 di antara kelima dari mereka berjalan sebanyak 3 langkah ke arah depan sambil tersenyum dengan tatapan mengerikan. Dari perawakan sosok belis tersebut membuat Simba Sumina mati langkah. Tiba-tiba tubuhnya tidak bisa bergerak begitu saja, seperti ada magnet yang menarik medan tubuh Simba Sumina agar tidak bisa bergerak sama sekali. Lalu tidak lama kemudian, mereka berlima langsung berlarian ke arah pepohonan kelapa dan salak sambil tertawa-tawa dengan senangnya. Sesajen-sesajen yang berjejeran itu yang berada di dekat jembatan itu dibiarkan berantakan di sekitaran. Mereka saling menengok satu sama lain ke arah Simba Sumina seperti layaknya korban selanjutnya dari teror tersebut adalah Simba Sumina itu sendiri. Malam itu perjalanan menuju jalan pulang benar-benar memberikan kesan yang buruk bagi Simba Sumina sendiri. Mereka sudah dihadang terlebih dahulu oleh para belis yang memang zona keberadaannya berada di tempat tersebut. Tidak ada jalan pulang selain terus berusaha untuk maju dan juga mengabaikan keberadaan mereka yang dinilai tidak menguntungkan bahkan membahayakan bagi keselamatan mereka bertiga. "Simba, belisnya isi ono. Nek, belisnya masih ada nggak?" "Wes mulai, sudah pulang,"
Kata pulang menurut Simba Sumina sendiri adalah keberadaan mereka yang kembali lagi ke alamnya. Banyak warga yang terkena serangan penyakit yang tidak jelas, bahkan serangan-serangan seperti sambar nyawa lainnya dikarenakan oleh para belis yang memang dijadikan wadah untuk menyerang korbannya. Dalam artian para belis itu sendiri dikendalikan oleh orang-orang yang sebenarnya memiliki tujuan untuk menghancurkan satu sama lain. Sejak dulu, mereka yang memiliki ilmu kanuragan tinggi selalu bersembunyi dalam kegelapan malam. Lalu kemudian memandangi korbannya dari kejauhan dan sengaja mengendalikan para belis dengan ambisi membunuh yang sangat kuat. Maka dari itu, Simba Sumina tidak ingin lagi jika salah satu keluarganya ada yang meninggal secara terus-menerus oleh para manusia biadab yang ada di sekelilingnya. Nindya telah menyuruh Simba Sumina untuk masuk ke dalam rumah karena angin malam telah memberikan hawa yang tidak baik bagi kesehatan Simba Sumina sendiri. "Mbah, ayo masuk mbah," ucap Nindya. "Ada tamu yang harus aku layani dulu," jelas Simba Sumina. "Siapa mbah?" tanya Nindya, dan Simba Sumina tidak memberitahu kepada Nindya terkait siapa yang akan datang ke rumahnya. Namun Simba Sumina ini benar-benar seperti menahan rasa takut. Hal ini bisa dilihat dari tangannya yang selalu bergemetar atau bergetar, pandangannya yang tajam ke arah jalan raya besar, dan nafasnya yang terus membesar. Jawaban Simba Sumina membuat Nindya paham. Ia tidak mau mencampuri urusan yang bukan bagian ranahnya sendiri. Namun dalam diri Nindya, dia merasa khawatir dengan apa yang akan terjadi kepada neneknya tersebut. "Mbah, kalau ada apa-apa, ketuk pintu 3 kali. Aku akan ketuk pintu dengan cepat jika tamu ini ingin membunuhku." Omongan Simba Sumina sudah melantur tidak jelas. Nindya pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Ibu Sutini yang sudah menunggu kehadiran mereka dari dalam rumah pun hanya bisa menunggu. Kini Simba Sumina berada di luaran rumah. Ia telah siap dengan siapa tamu yang akan datang di masa-masa pernikahan telah tiba. Kesadaran yang dirasakan oleh Simba Sumina seperti ingin merasakan hal yang sama. Ia ingin memutuskan kutukan santet yang sejak ada dari dulu, yang selalu menyerang keluarganya ini. "Aku harus memutuskan kutukan santet ini, walau nyawa taruhannya." Tidak berselang lama, angin berhembus dengan kencang. Simba Sumina menyadari ada sesuatu yang hadir. Auranya begitu jelas dan sama sebagaimana yang telah diceritakan oleh Romo tatkala keluarganya akan diserang oleh santet berjenis tembus kelor. Dari kejauhan Simba Sumina melihat seseorang sedang berdiri tegak di situ. Tepatnya di pinggir jalan besar yang padat akan pepohonan pisang. Orang itu menggunakan busana berwarna hitam lengkap dengan tudung yang menutupi kepalanya. Lalu suara ternak berbunyi secara bersahutan. Akhirnya datang juga. Simba Sumina telah menanti kehadiran pria tersebut. Ia menyadari bahwa yang berada di pinggir jalanan tersebut adalah salah seorang yang dinanti-nantikannya. Dengan tubuh yang sudah renta, Simba Sumina mencoba untuk bangkit dan berdiri sambil menatap pria asing tersebut dari kejauhan. Tidak lama kemudian, kabut tipis menyelimuti pria tersebut. Pepohonan secara bergantian bergoyang ke sana kemari. Simba Sumina mengetahui jika pertanda ini merupakan pertanda akan adanya serangan yang berikutnya dan akan terjadi dengan cepat. Lutut Simba Sumina tiba-tiba menjadi getar. Jari jemarinya menjadi keram. Mulut Simba tidak bisa berkata apa-apa tatkala kabut tipis itu menghilang dengan seketika. Angin yang berhembus kini terhenti tatkala puluhan pocong telah berjejer tepat di belakangnya. Darmain, pria asing itu
mengangkat tangan kanannya dan melambai-lambaikan tangan tersebut ke arah Simba sebagai pertanda sambutan hangat karena sudah lama tidak bertemu. Terakhir kalinya Simba mengenal Darmain adalah saat penyerangan tumbas kelor yang menyerang keluarga adiknya. Tetesan air mata tidak tertahan lagi dari kedua mata Simba manakala pria asing dan puluhan pocong itu seperti tertawa-tawa di atas penderitaan puluhan tahun yang menimpa Simba. "Awakmu wis mateni adikku, kamu telah membunuh adikku." Langkah kaki Simba berjalan begitu saja seperti tertarik medan magnet yang sangat besar. Simba sudah berusaha untuk menahan kakinya agar tidak bergerak. Dengan tubuhnya yang tua, dia tidak memiliki tenaga yang banyak untuk menyeimbangkan tubuhnya itu. Seharusnya malam itu Simba sudah masuk ke dalam rumah bersama dengan Nindya dan juga anaknya yaitu Ibu Sutini. Lalu mereka akan tidur dengan nyenyak sembari menyambut keesokan hari dengan penuh kegembiraan. Namun tidak bagi malam itu. Simba seperti disiksa oleh seseorang yang mana dia itu merupakan pelaku dari kejahatan kriminal yang tidak berjejak atau bisa dibilang santet. Kejahatan kriminal yang sampai sekarang menjadi pertanyaan semua orang mengenai hukum yang berlaku dalam negeri. Kematian yang tidak meninggalkan jejak, prasangka yang sulit dilepaskan. Bahkan untuk mengetahui pelaku pembunuhan berantai tanpa jejak yang menimpa adiknya harus menunggu puluhan tahun. Itu pun sudah ada korban lainnya yang telah mati terbunuh yang merupakan menantunya sendiri yaitu Pak Ajis. Jikalau Simba hari itu tidak keluar, mungkin dirinya tidak akan melihat manusia laknat yang berdiri di antara puluhan pocong yang keluar begitu saja dari tipisnya kabut yang mengelilingi jalanan malam. Jikalau saja Simba hari itu tidak keluar, mungkin tidurnya akan nyenyak dan tubuhnya tidak sesakit saat dirinya tertarik oleh energi besar yang berasal dari ilmu kanuragan yang dimiliki oleh pria misterius tersebut. Dan jikalau Simba pada hari itu tidak keluar, mungkin dia akan melihat wajah orang-orang yang masih terus bersamanya saat pagi hari menyapa. Darah pun keluar dari mulut Simba saat tubuhnya dipaksa untuk berjalan. Perutnya seperti ditekan oleh sesuatu, kepalanya seperti dicengkram, tubuhnya siap diterkam. Musuh sudah siap untuk membunuh saksi sejarah bisu yang telah menyebarkan isu terkait sejarah kelam yang tidak diketahui di era 80-an itu. 4 orang mati dalam waktu berdekatan, 1 orang menjadi gila seumur hidup, satunya lagi mati karena telah mengungkap nama pelaku. Mereka semua adalah keluarga Pak Suryo. Lalu kini tersisa Simba yang nyawanya sudah berada di awang-awang. Tubuhnya sudah terikat oleh ajian tali mongso. Secara bersamaan muncul luka-luka di sekujur tubuhnya. Sahutan suara pocong membuat tubuh Simba tidak bisa melakukan apa-apa. Simba seperti mati rasa, pikirannya sudah tidak berada di desanya lagi. Yang ia pikirkan saat itu adalah bagaimana caranya bisa mengungkap pelaku pembunuhan berantai era 80-an tersebut kepada keluarga lainnya. Tujuan dari Simba sendiri sebenarnya hanya satu. Ia ingin memutuskan rantai santet yang telah menyerang keluarganya sejak dulu. Kalau saja ini berhasil, kemungkinan keluarga lainnya tidak akan terkena santet yang sama atau minimal serangan-serangan santet lainnya tidak akan terpapar kepada yang lainnya. Setelah tubuhnya ditarik oleh energi gaib yang kuat, Simba terjatuh seketika. Sosok pria asing itu kembali menghilang bersama dengan kabut tipis yang menutupi seluruh tubuhnya dan puluhan pocong yang telah berdiri di sekelilingnya itu. Kemudian 3 ketukan pintu yang berarti tanda darurat telah diberikan. Nindya yang mendengar suara ketukan pintu itu langsung terbangun dan langsung teringat akan neneknya yang masih berada di luaran. Nindya segera berlari ke arah pintu depan dan juga membukanya dengan cepat. Saat dirinya membuka pintu, Nindya terkejut saat melihat wajah neneknya telah memucat dengan rona warna merah darah yang berada di sekitaran mulutnya.
Simba, Duk, ambilkan air hangat, Duk. Nindya pun langsung membawa neneknya untuk duduk di sofa. Ibu Sutini yang mendengar teriakan anaknya langsung terbangun dan menuju ke ruangan depan untuk bertanya terkait apa yang barusan saja terjadi. Bu, ono apa iki, Bu? Bu, ada apa ini, Bu? Simba tidak menjawab apapun. Nindya langsung memandangi Simba sembari mengoleskan bekas-bekas darah yang masih membasahi di sekitaran mulutnya. Besok, panggil Ikrar ke rumah. Ikrar? Ada apa dengan Ikrar? Serangan berikutnya akan terjadi lagi. Maksud ibu, santet. Darmain datang lagi. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Ya gimana nih menurut kalian cerita pada kali ini? Kalian pastinya akan terus menantikan kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Ya karena kalian penasaran tentunya dengan kelanjutan cerita ini. Sekian dan terima kasih ya teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dan juga kelanjutan cerita ini ya teman-teman, yang berjudul Santet Samernyowo, yang merupakan kelanjutan dari Santet Tembes Kelor dan juga Santet Kembang Ampit. Bagaimana kelanjutan ceritanya kalian terus nantikan di channel ini ya teman-teman. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.